8. Saya bicara begini, apa sih kelemahan orang Sunda? Kelemahan orang Sunda teh hiji kanyut dinu tarang. Ini Pak Didi tahu. Naon kanyut dinu tarang teh? Eraan. Kemudian sudahlah, pengangguran di Indonesia banyak dialami oleh siapa? Sarjana. Kenapa sarjana? Eraan, gengsian, sudah. Untuk itu bagaimana kalau ingin mendapat pekerjaan? Jangan pernah tong eraan. Jangan pernah, bahasa Indonesia na maluan dah pantes. Maunya besar kemaluan, kan teh cocok gitu. Gitu loh. Jadi terbalik gitu bahasa teh jadi kacau, Pak. Era teh malu. Kan era teh malu, Pak. Era teh malu. Era bahasa Sunda, bahasa Indonesianya malu. Gede ka era cek bahasa Sunda. Lamun bahasa Indonesia kan gede kemaluan pan teu nyambung. Nah, maksudnya gimana sih naon si apa yang menjadi penyebab kita ini gengsi, Pak, gengsi diheulakeun, kejo nganyuk. Udahlah. Lakukan apa saja yang ada di mata Anda. Jangan pernah berpikir Anda lulus di lamaran. Jangan pernah berpikir Anda harus punya modal kerja. Jangan pernah berpikir apapun. Kenapa? Kalau kita punya keinginan, kalau kita punya kemauan, maka Tuhan akan memberikan jalan. Saya boleh bercerita tentang kisah sukses saya. Saya ini kuliah, itu tidak biaya orang tua. Saya kuliah, itu kuliahnya kuliah karyawan yang malam hari. Namanya Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman. Sekolahna bubar tak ayeuna. Gara-gara ketua yayasanana riweuh kanu duit wae. Itu. Nah, itu kemudian pada siang harinya apa yang saya lakukan? Di yayasan itu udah ada SMA, ada SEMEA. Saya jualan bala-bala, gorengan, permen, buku tiap hari begini, kieu di kantin. Untuk apa? Bekal saya kuliah. Anda tahu nggak? Jarak dari tempat rumah kontrakan saya dan kakak saya itu ke tempat kuliah jaraknya 5 kilometer. Kalau pulang kuliah, saya tuh suka ngakalin diri. Gimana caranya ya? Pulang kuliah makan nasi goreng nggak bayar. Maka saya ikut jalan kaki bareng Pak Komaruzzaman, pegawai pengadilan agama Purwakarta. Lempang aing. Nah itu. Nah kalau di jalan itu selalu diajakin makan nasi goreng, makan bakso atau makan mie ayam. Gratis makan malam. Itu saya lakukan. Kemudian saya pandai menulis. Maka ada waktu itu ketua Golkar, itu nama almarhum Bapak Bisri Harjoko, itu pidatonya saya bikinin. Lumayan itu satu teks pidato 5.000. Saya itu dapat semalam 3 jenis pidato 15.000. Rajin. Setelah itu saya harus nyusun skripsi. Gimana caranya nyusun skripsi? Saya penelitian gratis. Maka saya melamar menjadi tenaga kontrak PT Indo Barat Rayon. Lumayan dapat gaji sebulan 200.000 sambil penelitian. Orang perusahaannya nggak ngerti saya penelitian. Saya penelitian, Pak. Setelah setahun penelitian maka saya bisa ikut skripsi. Duit menang, skripsi angges. Selesai itu apa yang saya lakukan? Menjadi penghubung beras antara pabrik dan yang punya heuleran. Maka saya waktu itu menghubungi yang punya heuleran, punya beras nggak? Punya, mau nggak dikirim berasnya sekian? Harganya berapa? Di pabrik harganya berapa? Saya antrin, saya nyopirin truk, antrin. Jadi perjalanannya panjang dan tidak lupa puasa Senin Kemis, jangan pernah berhenti dan jangan lupa juga orang tuanya harus ikut mendoakan. Tidak ada keberhasilan tanpa langkah awal, tidak ada yang ujug-ujug jadi direktur, tidak ada yang ujug-ujug menjadi gubernur. Bertahap saya jadi anggota DPRD, ketua komisi E, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI, nyalon wakil gubernur mah teu kapilih da aing teh meureun lain jadi wakil gubernur, kuduna jadi gubernur.
Semua perjalanan kita bisa melewati dengan baik dan semuanya harus dimulai. Jadi tidak ada keberhasilan itu langsung sampai ke puncak, tidak ada. Yang langsung ke puncak nanti tidak akan lama dia akan turun lagi. Kenapa? Karena dia tidak memahami tahapan-tahapan hidup dengan baik. Dia tidak akan bisa menyelesaikan berbagai problem dengan cekatan. Kenapa? Karena dia tidak punya pengalaman. Makanya kalau hari ini saya cepat menyelesaikan masalah, karena saya sudah terbiasa menghadapi demo, saya biasa. Jembatan rug-rug biasa, Nyang Harapan, Ma Icih, Ma Eroh, Ma Imah tiap hari di rumah saya penuh orang dengan berbagai problem. Saya terbiasa. Yang tidak terbiasa satu, saya itu menghadapi wanita cantik, tidak terbiasa saya. Nah, ini